Karma kejam akhirnya terbalaskan. Dulu Jakmania Persija hina Persib juara gak punya pemain timnas. Kini semuanya berbalik arah total. Persib Bandung untung besar, Bobotoh bahagia. Kira-kira karena apa ya? Temukan jawabannya di sini. William Barros performanya buruk. PT LIB perbolehkan Persib Bandung beli pemain meski bursa transfer ditutup. Manajemen langsung ambil keputusan datangkan Jonathan Michael Burkhardt dari klub Jerman dan mencoret Barros jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai habis. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Begini pernyataan jujur Bos Aditya usai rekrut pemain muda jebolan Liga Belanda berinisial EJR. Sampai ngomong kayak gini, wah apa itu? Temukan jawabannya di sini. Bisa mendadah gemparkan bumi Pasundan, March Clock tiba-tiba sampaikan kabar bahagia sekaligus mengejutkan untuk Bobotoh. Waduh, apa yang terjadi? Apakah soal Joey Pelupesi yang jadi gabung Persib? Begini penjelasan lengkapnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Pemain muda andalan Persib Bandung, Beckham Putra, sudah resmi sembuh dari cedera. Sampai berani ungkap satu kejutan besar gini untuk Bobotoh. Penasaran? Yuk tonton sampai selesai. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku Bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Karma kejam akhirnya terbalaskan. Dulu Jakmania Persija hina Persib juara gak punya pemain timnas. Kini semuanya berbalik arah total. Persib Bandung untung besar, Bobotoh bahagia. Kira-kira karena apa ya? Temukan jawabannya di sini. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan persahabatan pada bulan September 2025. Tim asuhan Patrick Lungsert ini akan menghadapi Taiwan pada 5 September, lalu melawan Lebanon pada 8 September mendatang. Yang menarik, Persib Bandung muncul sebagai klub dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil ke timnas. Hal ini tak lepas dari keberhasilan klub asal Bandung tersebut dalam merekrut 2 pemain anyar, Tom Hai dan Eliano Reginders. Dengan bergabungnya Hai dan Reginders, total ada 4 pemain Persib yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga uji coba ini. 2 nama lainnya adalah Beckham Putra Nugraha yang sebelumnya juga sempat dipanggil pada kualifikasi ronde ketiga, serta Mark Klok yang untuk pertama kalinya kembali dipanggil sejak era kepelatihan Patrick Kluivert. Jadi, 4 pemain Maung Bandung yang masuk ke dalam daftar skuad Garuda kali ini adalah Tom Hai, Eliano Reginders, Beckham Putra Nugraha, dan Mark Klok. Kehadiran para pemain Persib ini tentu menjadi sorotan tersendiri. Di satu sisi, ini menunjukkan meningkatnya kualitas dan kontribusi Persib bagi timnas. Namun, di sisi lain, keputusan ini bisa saja memicu diskusi soal pemilihan pemain dari klub lain yang tak kalah berprestasi. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemain Persib memang layak mendominasi skuad Garuda kali ini? Atau ada pemain lain yang menurutmu seharusnya mendapat kesempatan? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. William Barros performanya buruk. PT LIB perbolehkan Persib Bandung beli pemain meski bursa transfer ditutup. Manajemen langsung ambil keputusan datangkan Jonathan Michael Burkhardt dari klub Jerman dan mencoret Barros jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai habis. Persib Bandung masih mencari konsistensi di lini serang pada awal musim BRI Liga 1 2025-26. Meskipun William Barros sempat mencetak 2 gol dari 3 laga awal, performanya dinilai belum memuaskan. Beberapa peluang emas terbuang sia-sia.
Situasi ini mendorong munculnya wacana mendatangkan striker baru yang lebih klinis di depan gawang. Nama Jonathan Michael Burkhardt mencuat sebagai kandidat ideal. Burkhardt, striker muda asal Jerman yang saat ini membela Mainz 05 di Bundesliga, tampil luar biasa sepanjang musim 2024-25. Dari 29 penampilan di Bundesliga, Burkhardt mencetak 17 gol. Ia menambahkan 1 gol lagi di ajang DFB Pokal, menjadikannya total 18 gol di semua kompetisi musim lalu. Rata-rata kontribusinya mencapai 0,62 gol per laga, sebuah catatan impresif untuk pemain yang masih berusia 25 tahun. Catatan statistik Burkhardt semakin mengesankan jika melihat efisiensi permainannya. Menurut data dari Transfermarkt, ia mengumpulkan 11 gol hanya dalam 15 laga awal dengan total menit bermain 1.178 menit. Artinya, Burkhardt mencetak 1 gol setiap 107 menit. Sementara itu, situs Transfer Hunt mencatat kontribusi per 90 menit Burkhardt mencapai 0,58 gol, 0,11 assist dengan rata-rata expected goals (XG) sebesar 1,00, angka yang menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan peluang berkualitas tinggi. Burkhardt juga bukan tipe striker statis. Berdasarkan data resmi Bundesliga, ia mencatatkan 114 lari intensif dalam satu pertandingan, serta mencatat kecepatan tertinggi hingga 31,22 km per jam. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa ia memiliki mobilitas tinggi dan daya jelajah yang bisa memberi dimensi baru dalam skema permainan ofensif Persib. Sebaliknya, performa William Barros dalam beberapa pertandingan terakhir menuai sorotan. 2 kegagalan mengeksekusi penalti dalam laga kontra PSIM Yogyakarta menjadi sorotan tajam. Pelatih Boyan Hodak sempat buka suara terkait insiden tersebut, menyebut bahwa keputusan pengambil penalti tidak sepenuhnya sesuai instruksi. Kritik pun muncul dari supporter yang mulai mempertanyakan konsistensi Barros. Sebagian menilai pemain asal Brasil itu belum mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan David da Silva dan Tyrone Del Pino dengan optimal. Jika dibandingkan langsung, Burkhardt jelas lebih unggul dalam aspek produktivitas, efisiensi, hingga pengalaman bermain di level tinggi. Ia bahkan masuk dalam daftar 4 besar top scorer Bundesliga musim 2024-5, bersaing dengan nama-nama elit seperti Harry Kane dan Victor Boniface. Pengalaman berhadapan dengan bek-bek kelas dunia di Bundesliga bisa menjadi modal besar jika ia bergabung ke Persib, terutama dalam laga-laga krusial yang menuntut ketenangan dan ketajaman ekstra. Gimana, setuju gak Bobotoh? Tulis di kolom komentar ya! Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Begini pernyataan jujur Bos Aditya usai rekrut pemain muda jebolan Liga Belanda berinisial EJR. Sampai ngomong kayak gini, wah apa itu? Temukan jawabannya di sini. Deputi CEO KT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyebut bahwa perekrutan Reinders merupakan rekomendasi langsung dari sang pelatih. Dengan usianya yang masih muda, Persib berharap kontribusi besar Eliano Reinders untuk membangun prestasi klub pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Kehadirannya diharapkan menjadi energi baru bagi tim untuk melangkah lebih jauh, ujar Aditya. Lahir di Tampere, Finlandia pada 23 Oktober 2000, Eliano memulai karir profesionalnya di Belanda bersama PEC Zwolle pada tahun 2018. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Jong Utrecht pada musim 2022-2023, namun tetap kembali memperkuat PEC Zwolle hingga akhirnya memilih petualangan baru bersama Maung Bandung. Eliano dikenal sebagai pemain yang memiliki naluri menyerang dari lini belakang dan kecepatan yang mumpuni. Meskipun memiliki postur 168 cm, ia tangguh dalam duel 1 lawan 1 serta piawai dalam membantu serangan dari sisi sayap.
Menariknya, darah sepak bola mengalir kuat dalam dirinya. Ia merupakan adik kandung Tijani Reinders, gelandang Manchester City yang juga memperkuat tim nasional Belanda. Berbeda dengan sang kakak, Eliano memilih untuk membela merah putih setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2024. Sejak saat itu, ia langsung mendapat kepercayaan masuk ke skuad Garuda dan telah mencatat 3 penampilan untuk timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di kasta tertinggi Eredivisie diyakini akan menjadi modal berharga bagi Persib. Reinders diharapkan mampu memperkaya dinamika permainan tim sekaligus menjaga tradisi prestasi Maung Bandung. Wilujeng Sumping Eliano, kami percaya ia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia dan tentu dengan dukungan luar biasa bobotoh, tutup Aditya. Dengan bergabungnya Eliano Reinders, Persib kembali menegaskan komitmennya untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, tak hanya untuk bersaing di Liga Indonesia, tetapi juga siap mengangkat nama klub di kancah Asia. Bisa mendadah gemparkan bumi Pasundan, March Klok tiba-tiba sampaikan kabar bahagia sekaligus mengejutkan untuk bobotoh. Waduh, apa yang terjadi? Apakah soal Joey Pelupesi yang jadi gabung Persib? Begini penjelasan lengkapnya. Gelandang Persib, March Klok menyatakan kesiapan penuh membela timnas Indonesia pada jeda internasional awal September 2025. Ini akan menjadi panggilan pertamanya untuk timnas di era kepelatihan Patrick Kluivert. Pada jeda internasional FIFA Matchday kali ini, timnas Indonesia dijadwalkan memainkan 2 laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lawan yang akan dihadapi adalah China Taipei pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025. 2 pertandingan persahabatan ini menjadi bagian dari persiapan timnas menghadapi putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober mendatang. March Klok mengaku sudah mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya untuk menyambut momen kembalinya ke timnas. 2 pertandingan yang sangat bagus, bahwa enjoy dan tetap kerja keras. Saya juga akan bertemu staf kepelatihan baru dan pemain baru. Harapan saya tetap fit, sehat, main selama mungkin, dan punya hasil bagus, kata pemain bernomor punggung 23 tersebut. Menurut Klok, panggilan ke timnas ini adalah hasil perjuangan yang sudah lama ia upayakan. Bermain sepak bola di level tertinggi dan membela negara merupakan cita-citanya sejak lama. Kenapa saya ingin jadi pemain bola? Karena saya mau main di level top dan main di kejuaraan tertinggi, meraih juara, bermain untuk timnas. Ini yang buat saya kerja setiap hari, ujarnya penuh semangat. Kehadiran March Klok tentu menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Kanu? Apakah Klok bisa memberikan dampak besar di skuad Garuda? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Pemain muda andalan Persib Bandung, Beckham Putra, sudah resmi sembuh dari cedera. Sampai berani ungkap satu kejutan besar gini untuk bobotoh. Penasaran? Yuk tonton sampai selesai. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, memohon doa dan dukungan untuk mengikuti program Tim Nasional Indonesia pada jeda internasional awal September 2025. Tim Garuda dijadwalkan akan memainkan 2 pertandingan persahabatan internasional yang penting. Berdasarkan agenda resmi dari PSSI, timnas akan menghadapi China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 5 September 2025. 3 hari setelahnya, di tempat yang sama, Merah Putih akan menjajal kekuatan Lebanon. 2 laga persahabatan ini merupakan bagian dari persiapan timnas dalam menatap putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Beckham bersyukur setelah sempat mengalami cedera, kondisinya kini sudah pulih dan fit sehingga dapat memenuhi panggilan timnas pada awal September nanti. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti latihan step by step dan akan berangkat menuju tim nasional. Doakan semoga lancar dan tidak ada masalah, kata Beckham.
Pemain muda ini bertekad memberikan kontribusi terbaik bagi timnas Indonesia. Ia ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, termasuk jika mendapat kepercayaan untuk bermain di lapangan. Yang penting, setiap ada kesempatan dimanfaatkan dan memberikan yang terbaik. Kalau misalnya ada kesempatan bermain, insya Allah dimanfaatkan sebaik mungkin, ungkapnya. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Beckham Putra bisa menjadi motor penting di lini tengah timnas? Jangan ragu untuk beri komentar dan dukungan kamu di bawah. Kronologi back timnas Indonesia Mes Hilgers batal gabung Stade Brest, klub peserta Liga Champions 2024 hingga 2025. Berlabuh kemanakah Mes Hilgers? Back timnas Indonesia Mes Hilgers batal gabung Stade Brest, klub Liga Prancis 2025 hingga 2026 yang musim lalu eksis di Liga Champions. Kabar itu disampaikan media asal Belanda De Telegraaf pada Selasa dalam kurung 2 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Transfer di hari penutupan Mes Hilgers ke Stade Brest gagal terrealisasi. Kedua klub dalam kurung FC Twente dan Stade Brest sebenarnya sepakat untuk melakukan peminjaman selama setahun dengan opsi pembelian. Mes Hilgers pun setuju memperpanjang kontraknya 1 tahun di FC Twente agar skema ini terwujud, tulis De Telegraaf. Dokumen transfer sebenarnya rampung tepat waktu. Namun tidak ada cukup waktu bagi Mes Hilgers menjalani tes medis lengkap seperti yang diwajibkan Federasi Sepak Bola Prancis. Akibatnya transfer tersebut tidak bisa diselesaikan, lanjut De Telegraaf. Bursa transfer di Prancis ditutup pada Senin, 1 September 2025 pukul 20.00 waktu setempat atau Selasa dalam kurung 2 September 2025 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Alhasil, Mes Hilgers harus menunda keinginannya angkat kaki dari FC Twente. 1. Gagal susul Calvin Verdonk beberapa jam sebelumnya, pemain timnas Indonesia lain Calvin Verdonk resmi gabung klub Liga Prancis LOSC Lille. Calvin Verdonk ditebus 3 juta euro atau sekira 57 miliar rupiah dari klub Eredivisie NEC Nijmegen. Calvin Verdonk dikontrak selama 3 tahun atau hingga 30 Juni 2025. Di LOSC Lille, Calvin Verdonk satu tim dengan bintang-bintang seperti Olivier Giroud dan Thomas Meunier. 2. Masa depan Mes Hilgers belum jelas. Bursa transfer di Liga Belanda masih dibuka hingga Selasa dalam kurung 2 September 2025 malam waktu setempat. Alhasil, Mes Hilgers sejatinya masih diizinkan untuk pindah ke sesama klub Liga Belanda. Bursa transfer di Liga Belgia juga masih dibuka hingga seminggu ke depan. Jika ada klub raksasa Belgia yang meminati Mes Hilgers, bek 24 tahun ini bisa menyeberang ke sana menyusul 2 pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Joey Pelupesi. Menarik menanti kemana Mes Hilgers akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2025. Jika bertahan di FC Twente, tidak ada jaminan bek 185 cm ini mendapatkan menit tampil. Mengingat FC Twente telah mendatangkan 2 bek baru pada bursa transfer musim panas 2025 yakni Robin Proper dan Stav Lemkin. Atmosfer terbaik yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola nasional akan ditabuh. Bintang timnas mulai berdatangan dan jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastor sudah datang lebih dulu. Surabaya bersiap sambut 2 laga FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo. Atmosfer sepak bola mulai memanas di kota pahlawan.
Menjelang dua pertandingan penting dalam kalender FIFA Matchday bulan September 2025, para pemain timnas Indonesia senior mulai berdatangan ke Surabaya. Nama-nama beken seperti Jay Itzes, Saina Patinama, Sandy Walsh, hingga Marcelino Ferdinand telah terlihat bergabung dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Kehadiran mereka tak hanya membawa semangat baru, tapi juga menarik perhatian ribuan pasang mata pencinta sepak bola nasional. Apalagi dua laga yang akan dimainkan timnas di Surabaya ini bukan pertandingan sembarangan. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September, lalu melawan Lebanon pada 8 September 2025. Keduanya akan berlangsung di kandang kebanggaan masyarakat Jawa Timur, Gelora Bung Tomo. Tak hanya para pemain, jajaran pelatih juga sudah tiba. Direktur Teknik PSSI Patrick Kluivert dan pelatih kepala Timnas Indonesia Alex Pastoor turut hadir memimpin sesi latihan. Kedatangan mereka menjadi sinyal bahwa PSSI serius menatap dua laga ini sebagai bagian dari proses pembentukan tim yang solid jelang kualifikasi besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Latihan perdana yang digelar tertutup ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Fokus utama tampak diarahkan pada penguasaan bola, pergerakan transisi, dan penyusunan strategi menyerang. Para pemain diaspora tampak antusias menjalani sesi latihan bersama pemain-pemain lokal membentuk harmoni yang diharapkan bisa menjadi kekuatan utama timnas Indonesia di bawah pelatih anyar. Jay Itzes yang berkarier di Italia menunjukkan ketenangan dan kualitas sebagai bek tangguh. Sandy Walsh dan Saina Patinama juga tampil solid sementara Marcelino Ferdinand terlihat tampil percaya diri di kampung halamannya. Pemain muda jebolan Persebaya itu menyebut momen ini sebagai hal yang sangat spesial. Latihan di Surabaya seperti pulang ke rumah. Tapi kali ini saya datang sebagai bagian dari timnas. Suatu kebanggaan dan tanggung jawab besar, ujar Marcelino kepada awak media usai latihan ringan. Di sisi lain, kehadiran Patrick Kluivert sebagai sosok berpengaruh di timnas menjadi pusat perhatian. Mantan penyerang timnas Belanda itu kini berperan penting dalam proses pembinaan dan pengembangan timnas Indonesia. Ia tampak aktif berinteraksi dengan staf pelatih dan pemain, memberi masukan serta motivasi. Alex Pastoor yang dipercaya sebagai pelatih kepala juga tampak sangat fokus. Pelatih asal Belanda itu dikenal memiliki filosofi bermain menyerang dengan pendekatan taktik modern berbasis penguasaan bola dan pressing intens. Dalam latihan, ia terlihat memberi instruksi secara detail dan melakukan simulasi taktik melawan formasi lawan. Pertandingan melawan Taiwan pada 5 September nanti akan menjadi ujian awal dari racikan strategi Pastoor. Meski Taiwan secara peringkat berada di bawah Indonesia, tim ini dikenal memiliki semangat juang tinggi dan organisasi permainan yang rapi. Kesalahan sedikit saja bisa dimanfaatkan oleh lawan. Sementara itu, laga melawan Lebanon pada 8 September dipastikan akan lebih berat. Tim asal Timur Tengah itu memiliki kualitas individu yang mumpuni dan kerap tampil kompetitif di level Asia. Mereka juga berpengalaman dalam laga-laga internasional, sehingga timnas Indonesia perlu tampil disiplin dan tajam sejak menit pertama. Kedua laga ini juga menjadi penentu peringkat Indonesia di ranking FIFA. Poin dari laga-laga ini sangat berharga, terutama jika skuad Garuda ingin menembus 100 besar dunia atau memperbaiki posisi untuk drawing turnamen besar di masa depan. Antusiasme masyarakat Surabaya pun luar biasa. Tiket pertandingan disebut-sebut habis dalam waktu singkat. Para pendukung mulai berdatangan dari berbagai kota, membawa atribut merah putih, siap mendukung langsung dari tribun. Bonek, supporter fanatik Persebaya, juga siap memberikan dukungan total untuk tim nasional. Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan akan penuh sesak. Atmosfer magis stadion ini ditambah dengan dukungan puluhan ribu supporter fanatik
diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. GBT yang selama ini dikenal sebagai markas klub Persebaya kini bersiap menjadi benteng kebanggaan merah putih. PSSI menargetkan laga ini bukan hanya soal kemenangan di atas lapangan, tetapi juga sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan kualitas pertandingan tim nasional. Peningkatan fasilitas, pelayanan supporter, hingga kualitas siaran pertandingan menjadi prioritas agar sepak bola Indonesia terus naik kelas. Dua pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon juga akan menjadi ajang evaluasi